Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Sari, NIM 201200088. Saya Made Dilenia Desita, NIM 201200081. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Herlina Margarita Paliamam, NIM 2012-0106. Perkenalkan, nama saya Hans Christopher Lembuga Tangga Sabang dari kelompok 1 NIM 2012-0084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Anatomi Fisiologi akan menjelaskan materi tentang tulang ekstremitas bawah. Tulang-tulang ekstremitas bawah ini terdiri dari 7 bagian, yaitu pelvis, femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan tulang-tulang phalanx. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelvis, femur, dan tibia. Yang pertama, pelvis. Pelvis terdiri atas sepasang tulang pinggul atau yang disebut dengan hip bone, yang merupakan tulang pipih. Masing-masing tulang pinggul terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ilium, pubis, dan isium. Ilium terletak di bagian superior dan membentuk artikulasi dengan vertebra sacrum. Isium terletak di bagian inferior hingga posterior, dan pubis terletak di bagian inferior, anterior, hingga medial. Nah, bagian ujung ilium disebut sebagai puncak iliak atau yang disebut dengan iliac crest. Nah, pertemuan antara pubis dari pinggul kiri dan pinggul kanan disebut dengan simfisis pubis. Terdapat suatu cekungan di bagian pertemuan ilium, isium, hingga pubis yang disebut dengan acetabulum. Fungsinya adalah untuk artikulasi dengan tulang femur. Selanjutnya, femur. Femur merupakan tulang betis yang di bagian proksimal berartikulasi dengan pelvis, dan di bagian distal berartikulasi dengan tibia melalui canthus. Di daerah proksimal terdapat prosesus yang disebut dengan trocenter mayor dan trocenter minor. Nah, dihubungkan oleh garis intertrocentrik. Di bagian distal anterior terdapat canthus lateral dan canthus medial untuk artikulasi dengan tibia, serta permukaan untuk tulang patella. Di bagian distal posterior terdapat fossa intercondylar. Baik, saya akan menjelaskan tulang ekstremitas bawah bagian tibia dan fibula. Tibia merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih medial dibanding dengan fibula. Di bagian proksimal, tibia memiliki kondil medial dan lateral, di mana keduanya merupakan fasies untuk artikulasi dengan kondil femur. Terdapat juga fasies untuk berartikulasi dengan kepala fibula di sisi lateral. Selain itu, tibia memiliki tuberositas untuk perlekatan ligamen. Di daerah distal, tibia membentuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal malleolus medial. Selanjutnya, fibula. Fibula merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih lateral dibanding dengan tibia. Di bagian proksimal, fibula berartikulasi dengan tibia, sedangkan di bagian distal, fibula membentuk malleolus lateral dan fasies untuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang ekstremitas bawah bagian tarsal. Tarsal ini merupakan 7 tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula dan tibia.
di proksimal dan dengan metatarsal di distal. Terdapat 7 tulang tarsal, yaitu calcaneus, talus, cuboid, navicular, dan cuneiform 1, 2, dan 3. Calcaneus berperan sebagai tulang penyangga berdiri. Metatarsal merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan tarsal di proksimal dan dengan tulang phalanx di distal. Khusus di tulang metatarsal 1 ibu jari terdapat 2 tulang sesamoid. Tulang-tulang phalanx. Phalanx merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang phalanx di ibu jari dan 3 phalanx di masing-masing jari sisanya. Karena tidak ada sendi pelana di ibu jari kaki. Kaki menyebabkan jari tersebut tidak sefleksibel ibu jari tangan. Otot pada ekstremitas bawah. Otot rangka. Serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris, dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Jadi baik, saya akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat dan bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi juga meletakkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Yang berikutnya yaitu ligamen. Ligamen di sini adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Dan juga ligamen adalah ligamen tipis dan ligamen jaringan elastik kuning.